Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Tumbal Ayam Jago Mie Ayam, kisah kelam di balik kelazatan yang melegenda. Lo pernah nggak sih makan mie ayam yang rasanya tuh enak banget, tapi kayak ada yang aneh gitu? Bukan aneh karena nggak enak ya, justru aneh karena enak bangetnya itu loh, sampai bikin mikir. Nah, ini cerita tentang warung mie ayam deket kosan gue. Namanya Mie Ayam Barokah. Awalnya sih biasa aja, mie ayam gerobakan yang mangkal di pinggir jalan, dekat perempatan gang gitu. Kayak warung-warung mie ayam pada umumnya lah. Nggak ada yang istimewa, tapi kok ya makin hari makin rame aja gitu loh. Dari yang tadinya cuma ada beberapa orang yang makan, sekarang tiap gue lewat, pasti antreannya panjang banget, sampai kadang harus nunggu giliran meja. Gue, sebagai anak kos yang doyannya makan murah meriah tapi harus tetap enak, sering banget tuh mampir sana. Jujur aja, rasanya emang nggak kaleng-kaleng. Kuahnya itu loh, gurihnya pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Terus ayamnya juga banyak, dipotong dadu kecil-kecil. Bumbunya meresap sempurna. Porsinya juga lumayan gede, bikin kenyang. Cocok banget buat kantong mahasiswa kayak gue. Tapi ada satu hal yang dari awal bikin gue agak mikir. Bahkan sampai sekarang masih kepikiran. Setiap gue datang, entah siang atau sore, kok ya selalu ada aja ayam jago di belakang gerobaknya. Ayam jago beneran, bukan pajangan. Kadang warnanya merah menyala, kadang hitam legam kayak karang, kadang juga ada yang bulunya putih bersih tapi matanya merah. Anehnya, tuh ayam kayak nggak berkutik sama sekali. Diem aja gitu di kandang kecilnya. Gak berkokok, gak jalan-jalan, cuma diem aja kayak patung. Penasaran dong gue. Pernah suatu siang, pas lagi sepi banget, gue coba deh nanya ke mas pemiliknya. Namanya Mas Joko. Dia orangnya ramah sih, selalu senyum. Mas, itu ayamnya buat apa ya? Tanya gue sambil nunjuk ke arah kandang ayam di belakang gerobak. Mas Joko cuma senyum misterius gitu. Senyumnya tipis, tapi kayak nyimpen banyak rahasia. Dia bilang, oh itu ayam kesayangan saya deh, buat resep rahasia. Resep rahasia apaan, coba pakai ayam jago segala? Emang ayamnya bisa bikin mie ayam jadi enak apa? Dari situ deh gue mulai ngerasa ada yang nggak beres sama nih warung. Kecurigaan gue mulai tumbuh. Pelan-pelan kayak bibit yang disiram tiap hari. Ada aura aneh yang menyelimuti mie ayam barokah ini. Dan gue nggak bisa berhenti memikirkannya. Karena rasa penasaran gue soal ayam jago dan resep rahasia, itu udah kayak gatel pengen digaruk tapi nggak nyampe. Gue coba deh ngobrol sama tetangga sekitar warung mie ayam barokah. Kebetulan, di sebelah kosan gue ada warung kopi kecil yang sering jadi tempat nongkrong bapak-bapak komplek. Salah satu bapak-bapak itu, namanya Pak Rahmat, udah lama banget tinggal di sana. Kayaknya dari warung mie ayam itu belum buka aja dia udah jadi penghuni tetap. Nah, gue coba deh iseng-iseng ngobrol sama Pak Rahmat sambil ngopi sore itu. Pura-pura nanya soal perkembangan warung-warung di sekitar sini. Pak Rahmat, itu lo mie ayam barokah kok ya makin hari makin rame aja ya Pak? Tanya gue. Mencoba memulai percakapan dengan nada biasa. Pak Rahmat nyeruput kopinya pelan-pelan, terus ngeliatin gue dengan tatapan yang agak gimana gitu. Kayak udah tahu kemana arah pembicaraan gue. Oh, warung itu? Iya mas. Dulu mas sepi-sepi aja, nggak ada yang istimewa. Pemiliknya juga gonta-ganti kayak baju. Tapi semenjak beberapa tahun belakangan ini, tiba-tiba aja rame banget, nggak ketulungan. Sampai heran saya, jawab Pak Rahmat. Ada bicaranya agak pelan, kayak ada yang mau dia rahasiain. Wah, kok bisa gitu ya Pak? Padahal mie ayamnya ya kayak mie ayam biasa aja menurut saya. Pancing gue lagi. Pak Rahmat naruh cangkirnya di meja, terus dia agak ngebungkukin badannya ke arah gue, kayak mau ngasih tahu rahasia penting banget. Ya, namanya juga usaha biar laris mas. Ada aja caranya yang nggak biasa. Bapak juga dengar-dengar dari orang-orang sini sih. Bisik Pak Rahmat sambil melirik kanan kiri, memastikan nggak ada orang lain yang dengar. Katanya sih, ada sesuatunya. Gue langsung merinding disko. Feeling gue nggak salah. Sesuatu gimana Pak? Tanya gue makin penasaran, suara gue agak mengecil tanpa sadar. Ya, begitulah mas. Dulu pernah ada yang lihat, tengah malam pas warung udah tutup, pemiliknya kayak ngelakuin ritual di belakang warung. Ada asap dupa terus kayak komat kamit baca mantra gitu. Tapi yang nggak tahu bener apa enggaknya, namanya juga kata orang. Lanjut Pak Rahmat dengan nada penuh misteri. Terus juga katanya ayam jago yang sering ada di sana itu, ya buat itulah.
Pak Rahmat nggak ngomong buat apanya secara langsung, tapi dari tatapannya gue udah bisa nangkap maksudnya. Jangan-jangan beneran ada tumbalnya. Gue jadi makin nggak enak hati. Enak sih enak mie ayamnya, tapi kalau caranya nggak beres gimana dong? Setelah obrolan sama Pak Rahmat itu gue jadi makin nggak tenang. Pikiran gue terus-terusan muter soal warung mie ayam barokah dan segala sesuatu yang dibilang Pak Rahmat. Sampai-sampai malam Jumat kemarin gue mimpi aneh banget. Jujur, ini salah satu mimpi paling serem yang pernah gue alami seumur hidup. Di mimpi itu gue kayak lagi ada di warung mie ayam barokah, tapi suasananya beda jauh banget sama biasanya. Gelap gulita, cuma ada cahaya remang-remang dari lilin yang goyang-goyang, bikin bayangan-bayangan di dinding jadi kelihatan nakutin. Udara di mimpi itu juga beda. Bau dupa nyengat banget, campur bau amis yang bikin perut mual. Gue sendirian di sana atau setidaknya, itu yang gue pikirin awalnya. Tiba-tiba, dari belakang gerobak mie ayam yang biasanya rame itu, muncul sesosok bayangan. Tinggi banget, kurus kering kayak tulang dibalut kain hitam compang-camping. Gak ada wajahnya, cuman rongga mata kosong yang bersinar merah nyala. Sumpah, mata itu benar-benar merah kayak bara api. Dan yang bikin gue merinding disco, sosok itu lagi megang sesuatu di tangannya. Itu dia, ayam jago yang sering gue lihat di warung. Ayamnya itu nggak berkokok, nggak gerak, tapi gue jelas banget dengar suara lirih kayak orang nangis. Pelan banget, tapi menusuk hati. Suara itu berasal dari ayam jago yang ada di genggaman sosok tinggi itu. Sosok itu terus aja berdiri di situ, diam, tapi matanya yang merah nyala itu kayak ngeliatin gue terus. Gue nggak bisa gerak, badan gue kaku. Rasanya kayak ada beban berat banget yang nimpa dada. Mau teriak tapi suara nggak keluar. Rasanya pengen lari sekenceng-kencengnya. Tapi kaki kayak diikat rantai. Mata merah nyala itu terus menghujam pandangan ke gue. Seolah mau ngajak ngomong tanpa kata. Lalu perlahan sosok itu mengangkat tangannya yang lain, yang juga kurus kering, menunjuk ke arah mangkok mie ayam yang kosong di depan gue. Di mimpi itu, mangkok itu jadi kayak jurang gelap yang siap nelen gue. Gue langsung kebangun dengan napas ngos-ngosan, dan keringat dingin bercucuran di seluruh badan. Selimut yang tadinya nutupin gue sampai leher, udah melorot ke lantai. Jantung gue deg-degan kenceng banget, kayak abis lari maraton. Sumpah, serem banget mimpinya. Biasanya gue nggak pernah mimpi seaneh dan semenakutkan ini. Apa ini cuma kebetulan ya? Atau apa mimpi ini ada hubungannya sama kecurigaan gue soal pesugihan di warung mie ayam barokah itu? Pikiran gue jadi makin kalut dan takut. Mimpi serem itu bener-bener bikin gue nggak tenang. Tidur jadi nggak nyenyak. Dan setiap malam rasanya parno duluan. Otak gue terus mikirin mie ayam barokah. Jangan-jangan mimpi itu semacam peringatan atau petunjuk. Karena mimpi itu juga, gue jadi makin yakin kalau ada sesuatu yang nggak beres di sana. Gue harus cari bukti, harus tahu apa benar yang dibilang Pak Rahmat itu fakta, bukan cuma omongan orang. Mulai dari situ, setiap hari gue jadi mata-mata amatir. Gue coba deh diam-diam merhatiin warung mie ayam barokah. Gue perhatiin jam bukanya, kapan paling rame, siapa aja yang datang, bahkan sampai kemana aja si Mas Joko pemilik warung pergi setelah warung tutup. Setiap pulang kuliah, gue sengaja lewat situ, kadang pura-pura nunggu teman. Padahal lagi mantau. Gue ngeliat Mas Joko dan istrinya, namanya Bu Siti, yang juga ikut bantu di warung, selalu pulang larut. Biasanya sekitar jam 11 malam lewat, setelah semua pembeli bubar dan warung diberesin. Suatu malam pas sudah lewat tengah malam, sekitar jam 1 atau 2 pagi, gue nggak sengaja kebangun gara-gara dengar suara motor Mas Joko. Gue langsung ngintip dari balik gorden kamar kos. Dia keluar dari rumahnya, yang ternyata nggak jauh dari warung, bawa bungkusan kain putih. Ukurannya lumayan gede, kayak bawa sesuatu yang berat. Dia jalan pelan-pelan ngendap-ngendap, terus pergi ke arah belakang warungnya. Gue langsung mikir, ini dia. Ini pasti tempat biasa ayam jago itu ditaruh. Jantung gue langsung deg-degan kenceng banget. Gue pelan-pelan keluar kamar, hati-hati banget biar nggak ada yang denger. Dengan modal nekat dan sedikit senter HP yang cuma gue nyalain sebentar-sebentar, gue ngendap-ngendap ke arah belakang warung. Gelap banget di sana. Cuma ada penerangan samar dari lampu jalan yang jaraknya lumayan jauh. Gue coba ngintip dari balik semak-semak, tapi gelapnya minta ampun. Nggak kelihatan jelas apa-apa. Cuma samar-samar gue denger kayak suara orang komat kamit, gumaman yang nggak jelas bahasanya apa. Diselingi suara gesekan-gesekan aneh. Suasana jadi mencekam banget. Gue nggak berani maju lebih dekat, cuma bisa ngintip dari kejauhan. Badan gue gemeteran. Gue nunggu di situ lumayan lama, sampai akhirnya suara-suara itu berhenti. Mas Joko muncul lagi, tapi kali ini dia nggak bawa bungkusan kain putih itu. Wajahnya kelihatan capek tapi juga kayak lega gitu. Dia langsung masuk lagi ke rumahnya.
Besok paginya pas gue lewat warung mie ayam Barokah, gue langsung merhatiin kandang ayam di belakang gerobak. Ayam jago yang biasanya ada di sana, nggak kelihatan lagi. Kosong. Gue tanya ke Mas Joko pas dia lagi nyiapin dagangan, dia cuma senyum tipis sambil bilang, "Oh, ayamnya lagi istirahat, Dek. Capek kayaknya." Istirahat? Kok bisa pas banget habis semalam dia bawa bungkusan dan ngelakuin sesuatu di belakang warung, terus ayamnya langsung hilang? Kecurigaan gue makin kuat, ini bukan istirahat biasa, ini pasti ada hubungannya sama apa yang Pak Rahmat bilang. Kejadian tengah malam itu ditambah hilangnya ayam jago, bener-bener bikin gue nggak bisa tidur nyenyak. Meskipun takut, rasa penasaran gue justru makin menjadi-jadi. Gue nggak langsung berhenti makan di mie ayam Barokah. Jujur aja, saking enaknya gue kayak ketagihan. Tapi entah kenapa, beberapa hari setelah kejadian itu, pas gue makan di sana lagi, rasanya jadi agak beda. Bukan berarti nggak enak ya. Mie ayamnya masih gurih, masih pas bumbunya. Tapi kayak ada sesuatu yang bikin lidah gue ngerasa janggal. Gue nyuap sesendok kuah mie, terus rasanya tuh kayak ada pahit-pahit aneh gitu di ujung lidah. Bukan pahit kayak bumbu gosong atau kebanyakan lada, tapi pahit yang nggak bisa gue jelasin asalnya dari mana. Awalnya gue pikir cuman perasaan gue aja, atau mungkin gue lagi nggak enak badan. Tapi setiap suapan, rasa pahit itu kayak makin jelas. Terus bukan cuman rasa, suasana di warung juga jadi beda. Gue jadi sering ngerasa merinding nggak jelas pas lagi makan di sana. Udara di sekitar gerobak, yang biasanya hangat karena uap mie, kok ya jadi berasa dingin. Kayak ada angin semilir lewat padahal nggak ada kipas angin. Bulu kuduk gue sering tiba-tiba berdiri. Gue coba cuek aja mikir mungkin ini cuma karena gue lagi parno. Tapi ternyata nggak cuma gue yang ngerasain. Teman kos gue namanya Rina, yang juga sering makan di mie ayam Barokah, pernah gue ajak makan bareng di sana. Pas lagi asik makan, tiba-tiba Rina nyenggol lengan gue. Lu ngerasa aneh gak sih sama kuahnya? Kata Rina. Kayaknya ada pahit-pahitnya gitu di lidah gue. Terus kok ya hawanya jadi dingin gini ya? Jantung gue langsung dak-dik-duk. Ternyata Rina juga ngerasain hal yang sama. Iya, gue juga ngerasa gitu, Rin, jawab gue pelan. Rina ngangguk-ngangguk. Terus dia ngeliatin sekeliling warung dengan tatapan aneh. Enak sih enak, tapi kok kayak ada aura yang gak enak gitu ya di warungnya. Gue jadi gak nafsu makan lagi nih. Setelah itu, Rina gak pernah mau lagi makan di mie ayam Barokah. Makin yakin deh gue. Ini bukan cuma perasaan gue. Pasti ada sesuatu yang gak beres di balik mie ayam Barokah ini. Rasa pahit aneh di kuah. Hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Sampai temen gue sendiri yang ngerasain hal yang sama. Jangan-jangan, semua kecurigaan gue dan bisikan Pak Rahmat itu bener. Jangan-jangan mie ayam ini beneran ada tumbalnya. Dan rasa pahit itu adalah sisa dari sesuatu yang gak kasat mata itu. Pikiran gue makin berkecamuk antara nafsu makan yang masih ada dan rasa takut yang terus membayangi. Setelah pengalaman menyeramkan melihat bayangan sosok itu di luar jendela, gue bener-bener gak bisa tenang lagi. Rasanya setiap sudut kosan jadi terasa angker. Tidur gue kacau balau, setiap suara kecil bikin gue langsung panik. Yang paling parah, gue jadi punya dilema besar. Mie ayam Barokah. Dulu setiap inget mie ayam itu perut gue langsung keroncongan. Sekarang setiap mikirin mie ayam itu, yang ada malah rasa mual dan takut. Tapi anehnya, meskipun gue takut setengah mati, ada sisi diri gue yang kayak masih ketagihan. Bau kuahnya, rasa gurihnya, porsinya yang pas. Semua itu kayak manggil-manggil gue. Ibaratnya gue tahu itu racun, tapi racunnya enak banget. Satu siang, perut gue udah gak bisa diajak kompromi. Lapar banget. Pikiran gue langsung tertuju ke mie ayam Barokah. Gue coba lawan rasa takut itu. Bilang ke diri sendiri, kalau mungkin semua ini cuma halusinasi. Atau gue yang terlalu parno. Gue memutuskan untuk makan di sana lagi. Kali ini niat gue bukan cuma makan, tapi juga membuktikan ke diri sendiri kalau gue gak selemah itu. Dengan langkah ragu, gue nyamperin gerobak Mas Joko. Antrean masih panjang seperti biasa. Gue pesen semangkuk, dan rasanya jantung gue kayak mau copot pas mangkuk mie ayam itu disodorin ke gue. Uap panasnya mengepul, wanginya semerbak seperti biasa. Tapi kali ini wangi itu terasa beda, kayak ada campuran bau aneh yang samar-samar. Gue ngeliat kuahnya, berharap nggak ada riak aneh atau bayangan menyeramkan lagi. Tapi nggak ada, semuanya tampak normal. Gue ambil sumpit terus nyuap sesendok mie. Rasa gurihnya langsung nyebar di lidah, enak. Sumpah, enak banget. Tapi kemudian rasa pahit aneh itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, lidah gue langsung terasa kebas kayak mati rasa. Kepala gue mulai pusing, pandangan agak buram. Tiba-tiba, telinga gue kayak denger bisikan-bisikan aneh. Suaranya banyak, nggak jelas ngomong apa, tapi isinya kayak desisan-desisan menyeramkan.
Bikin bulu kuduk gue merinding dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Gue ngeliat ke sekeliling, pembeli lain kelihatan biasa aja. Asik makan mie ayam mereka. Mas Joko sama Bu Siti juga kelihatan sibuk melayani. Senyum ramah seperti biasa. Apa cuma gue yang ngerasain ini? Apa ini cuma ilusi karena gue terlalu takut? Tapi rasa pahit itu nyata. Bisikan itu juga nyata, setidaknya di telinga gue. Mangkuk mie ayam di tangan gue terasa makin berat. Gue dilema, makan sampai habis atau berhenti. Kalau gue berhenti, apa gue akan selamanya penasaran? Tapi kalau gue terusin, apa yang akan terjadi? Gue merasakan ada aura jahat yang kuat banget di warung itu. Seolah-olah semua energi negatif itu berkumpul di mangkuk mie ayam gue. Pilihan ada di tangan gue. Melawan rasa takut dan penasaran ini. Atau menyerah dan menjauhi warung mie ayam barokah selamanya. Ini bukan cuma soal mie ayam, tapi soal keberanian gue sendiri. Menghadapi sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Mangkuk mie ayam di tangan gue terasa berdenyut. Bukan lagi sekadar berat. Setiap bisikan yang nggak jelas itu makin keras. Kayak ribuan suara berdesis tepat di telinga. Aroma mie yang tadinya menggoda, kini berubah jadi bau anyir dan amis yang menusuk hidung, bikin kepala gue makin pusing dan mual luar biasa. Gue mendongak, ngeliat Mas Joko yang lagi sibuk di balik gerobak, wajahnya kelihatan sama ramahnya seperti biasa. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa, senyum itu sekarang terlihat seperti topeng, menyembunyikan sesuatu yang gelap. Gue pandangi lagi mie ayam di hadapan gue. Kali ini, di permukaan kuah yang keruh itu, gue nggak cuma melihat riak aneh atau bayangan wajah samar. Nggak, kali ini jauh lebih parah. Ada potongan-potongan kecil yang mengambang, nggak jelas bentuknya. Tapi warnanya gelap dan teksturnya kasar, kayak serpihan-serpihan. Dan di tengah-tengah mie, gue yakin banget ngelihat sebuah mata, kecil, hitam, dan kosong, yang tiba-tiba kayak melirik ke arah gue. Jantung gue langsung berdebar nggak karuan. Darah rasanya berhenti mengalir. Ini bukan ilusi lagi, ini nyata. Bersamaan dengan penampakan mengerikan itu, bisikan-bisikan di telinga gue berubah jadi tawa. Tawa yang dingin, serak, dan penuh ejekan, datang dari segala arah, seolah mengelilingi gue. Tawa itu perlahan bergabung, membentuk satu suara yang berat dan dalam. Bergema di kepala gue. Suara itu berbisik, "Selamat menikmati, wahai pecandu. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Tubuh gue langsung membeku. Keringat dingin bercucuran deras membasahi seluruh tubuh. Lidah gue keluh, tenggorokan tercekat. Gue nggak bisa teriak atau bahkan sekadar berbisik. Mata itu, tawa itu, dan potongan-potongan aneh di mie ayam gue. Ini semua terhubung. Ini adalah harga dari kelezatan mie ayam barokah yang selama ini gue nikmati. Gue jatuhkan mangkuk mie ayam itu, prang. Suara pecahan keramik memenuhi keheningan yang tiba-tiba tercipta. Semua mata di warung itu langsung tertuju pada gue. Mas Joko berhenti mengaduk mie. Wajahnya kini nggak lagi ramah tapi datar dan dingin. Pembeli lain menatap gue dengan bingung. Beberapa ada yang mendengus kesal karena gue bikin keributan. Gue nggak peduli. Gue bangkit berdiri, napas terengah-engah, mata gue menatap kosong ke arah Mas Joko. Sosok Mas Joko di mata gue tiba-tiba berubah. Dia nggak lagi kelihatan ramah, melainkan siluetnya memanjang. Matanya menyala merah, dan seringai tipis muncul di wajahnya. Persis seperti sosok di mimpi buruk gue. Di belakangnya, di tempat ayam jago itu biasa dikurung, gue bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang meliuk-liuk, seolah ada entitas tak kasat mata yang memenuhi seluruh area warung. Gue lari sekencang-kencangnya, tanpa arah, tanpa peduli tatapan aneh orang-orang. Gue nggak lagi melihat Mas Joko atau warung mie ayam barokah. Yang gue lihat cuma bayangan, mata merah menyala dan potongan-potongan mengerikan di mie ayam itu. Sejak saat itu gue nggak pernah lagi lewat perempatan gang itu. Nggak pernah lagi makan mie ayam. Dan setiap kali gue mencium aroma mie ayam dari jauh, rasa pahit aneh itu langsung muncul di lidah, diikuti bisikan tawa seram yang menusuk ke tulang. Mungkin kelezatan yang luar biasa itu memang ada harganya. Dan gue mungkin sudah terlanjur membayarnya, tanpa pernah tahu kalau setiap suapan mie ayam barokah itu, perlahan-lahan sudah mengikat jiwa gue pada sebuah perjanjian gelap yang mengerikan. Gue merinding setiap kali mengingatnya. Karena gue tahu, mereka, entitas di balik mie ayam itu, masih ada di sana, menunggu korban berikutnya. Dan mungkin mereka sedang tertawa, setiap kali ada orang baru yang tergoda oleh mie ayamnya kok beda. Sejak malam mengerikan itu, aku hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan mata merah dan rasa pahit yang tak pernah hilang. Aroma mie ayam yang dulu menggoda kini terasa menjijikkan, selalu mengingatkannya pada harga yang harus dibayar untuk sebuah kelezatan yang diperoleh dengan cara yang terlarang.
Ia menyadari bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar dalam mencari kenikmatan duniawi, dan terkadang kelezatan yang luar biasa menyimpan konsekuensi gaib yang mengerikan, mengikat jiwa pada kegelapan yang abadi.